Jadi pada video kali ini kita akan belajar yaitu bagaimana sih cara mengembalikan akun yang deaktif di Adobe Stock kita atau Adobe Contributor itu supaya bisa kembali lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman mendapatkan pesan kayak gini yang intinya akun teman-teman itu dimatikan alias diblokir atau dihapus, maka kita akan belajar bagaimana sih cara mengembalikannya. Oke, kalau gitu tetap nonton sampai selesai ya teman, dari awal sampai akhir. Xpic ini sangat berguna sekali buat kita yang kecebur di dunia microstock ya teman. Teman-teman silakan pakai kode ini aja kalau misalnya mau dapat diskon. Oke, kalau gitu kita kembali ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Vlogger. Jadi pada video kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana sih cara mengembalikan akun yang terkena dihapus ya, atau akun deactivate. Ada salah satu user yang di Adobe Stock itu, di Adobe Stock Contributor Indonesia, mendapatkan kayak gini. Nah, kalau misalnya ada istilah ladang gandum tuh ya kayak gini teman, akunnya dimatikan alias diblokir atau disuspend kalau bahasa di microstock yang lain selain Adobe Stock. Nah, saya coba cari ya di Gemini itu saya cari link untuk menghubungi Adobe Stock. Jadi ada beberapa linknya. Untuk general kontaknya, websitenya yang ini, kemudian nomor teleponnya ini, dan websitenya ini ya teman-teman, untuk supportnya, dan nomor teleponnya ini. Sedangkan untuk komunitasnya itu ada juga, grup komunitasnya itu di sini. Lalu saya juga bertanya di ininya, di ChatGPT juga jelasin sama, nomor teleponnya juga sama, ini kontak Adobe kontaknya juga sama, dan saya coba klik ininya, kesininya, lalu diarahkan ke sini teman. Ini alamatnya adobe.com/about/contact.html. Kalau bahasa Inggrisnya terlalu British ya dimaklumi aja ya teman. Nah, di sini ketika kita sampai masuk saya di menu ini, kita bisa istilahnya coba cari tahu kan. Saya klik ini ada forum, learn how. Saya klik di sini teman. Saya coba tanya ke AI-nya Adobe ini. Aduh, udah kehapus ya. Intinya dia mengarahkan kalau misalnya akun kita dihapus atau deactivate, itu saya dapat artikel di sini teman dari Adobe. Cara mendapatkan akun yang sudah dihapus atau deactivate lah istilahnya kira-kira. Nah, di sini dikatakan untuk mengaktifkan kembali akun Adobe Stock yang sudah hilang, kamu bisa mengaktifkannya setelah 30 hari teman, atau sebulan. Misalnya teman-teman itu diblokir di tanggal 1 Januari. Berarti kalau misalnya jarak 30 hari, berarti ya minimal tanggal 30 Januari atau di tanggal 1 Februari ya teman-teman. Nah, caranya ya silakan kita login ke account .adobe.com, lalu nanti akan tampil menu kayak gini teman. Setelah kita memasukkan email akan tampil kayak gini, retrieve Adobe account. Baru kita tekan retrieve dan select continue teman. Silakan kita masukkan akun kita, akunnya ya, login dengan username, passwordnya teman. Dan setelah akunnya diaktifkan kembali, kita bisa masuk ke akun kita tersebut. Nah, catatan, kalau misalnya kita mau mengaktifkannya kembali menurut Adobe itu, kamu hanya bisa mengaktifkan Adobe jika kamu sudah login menggunakan password yang benar. Maksudnya password yang kita gunakan untuk biasa login ke Adobe Stock itu. Lalu jika terkena dihapus, dan jika akun Adobe Stock itu yang dihapus itu karena kita menginginkannya menggunakan media sosial, misalnya kita login kan, dan kamu tidak mendapatkan password, nah silakan kontak ke Adobe Customer Care. Coba kita lihat dulu ya. Saya klik dulu Adobe Customer Care. Nah, di sini teman-teman. Nah, jadi lanjut ke Indonesia. Nah, jadi kita bisa klik ini Enterprise Support Option. Nah, di sini kan dijelaskan kan, how do I cancel fee, dan lain sebagainya ya. Adobe Help Center. Nah, ini Adobe Help Center. Kemudian kita login dulu. Nah, bisa nih, dukungan admin. Nah, bisa teman-teman tanya, dijelaskan apa saja yang bisa kembali setelah akun kita itu dihapus teman-teman, atau yang diaktif kembali. Semua, nah, kalau kita subscription, kalau Adobe itu kan ada yang namanya subscription kan. Kalau saya kan di Creative Cloud-nya kan free. Nah, kalau misalnya teman-teman itu ada subscription berlangganan, misalnya berlangganan
Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Nah, semua plan itu akan menjadi free membership, kayak saya kan, gini kan free membership. Kemudian untungnya semua file kita atau dokumen kita yang ada di Adobe Stock, termasuk segala macam file kita itu tetap ada. Cuman ini pembahasannya tentang Adobe ya teman-teman, saya belum menemukan yang Adobe Stock ya. Moga-moga karena Adobe Stock itu miliknya adobe.com, cara ini bisa berhasil. Nah, kalau misalnya berhasil, nanti tolong teman-teman komentar di kolom bawah ya yang sudah coba sini. Tapi hanya bisa berlaku cara ini kalau misalnya sudah melewati 30 hari teman, atau 1 bulan. Misalnya cara ini tidak berhasil, maka teman-teman bisa menggunakan cara kedua. Nah, cara kedua ini adalah kita dengan cara mengirimkan ajukan email banding melalui email yang dikirimkan di Gmail kita, teman-teman. Login ke Gmail saya dulu. Biasanya setiap Gmail di Adobe Stock itu ada ini, ada Gmailnya ya. Di sana ini ya, daily ini Adobe. Nah, ini dia stock adobe.com. Nah, kita bisa ngirim email ke sini juga, teman. Kirim balik ke email ini. Adobe Privacy. Nah, ini dia. At email info adobe system.com. Kita bisa nge-email ke sini, atau emailnya tadi yang alamatnya tadi yang ini. stock.adobe.com. Nah, isi emailnya itu saya sudah buatkan juga, teman. Nah, isi emailnya itu kayak gini isinya, teman. Nanti teman-teman tinggal mengganti bagian yang di bold aja. Misalnya nama aku teman-teman yang di bold itu misalnya gini ya, nama lengkap teman-teman itu siapa gitu kan. Yang ini saya contohkan nama saya, nama lengkap saya. Kemudian nama username-nya apa di Adobe Stock-nya itu kan. Nah, kebetulan saya buat contoh lagi nama saya ini. Kemudian emailnya apa? Email untuk login ke Adobe Stock itu ya. Kemudian dijelaskan teman-teman tuh dapat pelanggaran apa. Misalnya pelanggaran itu karena konten similar, paling banyak konten similar. Tapi kalau bukan konten similar, ya jelaskan. Misalnya di dalam emailnya dijelaskan bahwa low quality, kalau quality issue berarti standar image yang kita hasilkan tuh belum sesuai dengan standar Adobe Stock. Jadi kita harus perbaiki lagi, buat gambar yang lebih bagus lagi dari yang sebelumnya. Nah, untuk yang lain-lainnya ini bisa teman-teman copy langsung aja kayak gini, teman. Nanti ini ya untuk teman-teman bisa, nanti saya coba linkkan lah ke ini saya lah, ke Google Drive saya lah. Kalau misalnya teman-teman minat, istilahnya tinggal mengubah ini aja, username apa, ganti dengan email teman-teman, dan juga alasannya karena apa pelanggarannya, teman-teman. Ya, kalau selebihnya yang lain ini intinya kita minta Adobe Stock itu membuka akun kita supaya kita bisa berinteraksi lagi, dan minta supaya dia bisa mereview akun kita bahwa kita tidak melakukan pelanggaran dan kita bersedia untuk bekerja sama, teman-teman, agar istilahnya akun Adobe Stock kita itu bisa kembali normal, tidak deactivate lagi. Kayak gitu aja ya, teman. Nanti untuk linknya ini, kalau misalnya teman-teman mau ini pakai, silakan teman-teman bisa cek aja di link deskripsi atau pin komentar aja ya, teman. Nah, itu aja sih caranya bagaimana mengaktifkan kembali akun kita ya. Semoga dengan cara ini bisa mengembalikannya. Tapi kalaupun tidak bisa, ya mungkin saja pelanggaran teman-teman lakukan itu sudah berat. Misalnya teman-teman itu menpublish prompting account milik orang lain, atau teman-teman sengaja misalnya membeli image atau desain atau video yang ada di Adobe Stock lalu diupload lagi ke akun teman-teman. Itu kan pelanggaran berat, teman-teman. Itu namanya berhubungan dengan hak cipta. Kalau kita melanggar hak cipta orang lain, ya mungkin agak susah mengembalikan akun Adobe Stock kita. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak melanggar hal tersebut, ya moga-moga dengan cara yang saya jelaskan ini bisa kembali ya, teman-teman. Oke, kalau gitu itu saja yang bisa saya berikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.